Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya, meskipun dalam pembelajaran online daring, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semangat selalu. Dan semoga kita semua dicurahkan rahmat serta hidayahnya dan selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Arif di sini ingin menerangkan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia, tapi lebih khususnya nanti adalah yang saya bahas pertama kali adalah tentang letak dan posisi geografis Indonesia. Apa sih bedanya letak dan posisi geografis Indonesia? Yang kalian sudah mengerjakan tugasnya, dan kali ini Pak Arif ingin menerangkan apa sih bedanya letak dan posisi geografis Indonesia dan apa pula keuntungannya bagi Indonesia. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah tentang letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Jadi kalau ada pertanyaan di mana letak Indonesia atau jelaskan letak geografis Indonesia. Jadi kalau sudah terdengar atau kalian baca adalah letak geografis, maka yang harus di benak kalian, yang ada di pikiran kalian, ada yang diingatan kalian adalah dua benua dan dua samudra. Indonesia berada di dua samudra, yaitu adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di sini ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan ada dua benua, benua Asia dan benua Australia. Nah, kenapa sih ini perlu kita bahas? Ya, kita bahas karena memang ini adalah teritorial wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia dengan adanya dua benua dan dua samudra ini, Indonesia memiliki keuntungan yang luar biasa. Kira-kira apa keuntungannya? Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu yang pertama adalah tentang samudra dulu. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang namanya samudra adalah laut lepas. Laut lepas artinya adalah tidak boleh negara manapun mengklaim bahwa samudra itu milik negaranya, termasuk Indonesia. Nah, tidak boleh ngeklaim. Tapi seluruh negara boleh memanfaatkan kekayaan yang ada di Samudra Pasifik maupun Samudra Hindia. Pokoknya kalau ada samudra itu adalah milik umum, semuanya boleh memanfaatkannya, bebas. Nah, apa keuntungan bagi Indonesia? Karena Indonesia ini terletak dua samudra dan dua benua, ya, ada Samudra Hindia, Samudra Pasifik, samudranya ada dua. Berarti kita itu harusnya dapat memanfaatkan kedua samudra ini untuk mengambil kekayaannya demi demi keberlangsungan, demi kemajuan negara tercinta kita. Harusnya itu kita bersama-sama pasti bisa, kita dengan kemajuan teknologi yang luar biasa harusnya kita bisa memanfaatkan ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, harus kita manfaatkan sebaik-baik mungkin, mumpung masih gratis, mumpung masih bebas kita manfaatkan, belum ada denda-denda yang dan lainnya, rebutan. Tapi begitu luasnya samudra, negara manapun boleh, ya, termasuk tetangga kita Filipina, ya. Tapi kalau negara Filipina samudranya hanya berapa? Satu saja, Samudra Pasifik. Tapi kalau Indonesia dua samudra. Kita harusnya itu bisa, ketika kita memanfaatkan dengan baik wilayah kita, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya samudra yang ada di sekitar kita, Samudra Pasifik dan India, harusnya kita menjadi negara yang sangat makmur, luar biasa. Itu adalah salah satu manfaat kita berada di wilayah emas, ya. Boleh dikatakan Indonesia itu adalah wilayah emas karena apa? Sudah diapit dua samudra dan diapit oleh dua benua. Nah, kalau dua benua kira-kira apa manfaatnya, ya kan? Tentu kalau zaman dahulu adalah pengiriman barang masih menggunakan kapal laut,
dari benua Asia mau menuju ke Australia pasti melewati Indonesia. Begitu pula sebaliknya, dari benua Australia mau ke Asia harus melewati Indonesia. Ataupun mereka nanti akan janji dulu bertemu antara orang Asia dengan orang Australia, bertemunya adalah di Indonesia. Indonesia menjadi tempat yang sangat strategis, tempat uang itu beredar. Maka Indonesia saat itu adalah menjadi negara yang luar biasa. Bahkan pada zaman kerajaan, kita itu sampai berjaya ya, di bidang maritim itu saat zaman Sriwijaya. Kemudian ada kita zaman Majapahit yang wilayahnya kita sangat luas sekali. Itu tidak lepas karena letak geografis Indonesia adalah diapit oleh dua benua. Itu jadi banyak manfaatnya. Nah, kalau sekarang pengiriman barang ada pesawat, Pak. Bagaimana? Apa manfaatnya bagi Indonesia? Oke. Pesawat memang bisa mengirimkan barang dengan cepat. Tetapi mengirim barang dengan pesawat saat ini masih membutuhkan biaya yang sangat mahal dan volume barang yang dibawa oleh pesawat tidak sebanyak yang dibawa oleh kapal laut. Sehingga masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengirimkan barangnya dari Asia mau ke Australia maupun sebaliknya, itu masih banyak sekali yang menggunakan kapal laut. Nah, oleh sebab itu pemerintah saat ini sudah meregulasi bahwa kalau ada kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia, tidak seluruh wilayah Indonesia dapat dilalui oleh kapal-kapal asing. Nanti ada yang namanya ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia, di mana hanya ada beberapa wilayah-wilayah alur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang diperbolehkan bagi kapal asing untuk melewati wilayah Indonesia. Tentu itu dengan syarat-syarat tertentu, mungkin dengan pajak dan sebagainya yang dapat menambah devisa negara kita. Jadi sangat menguntungkan. Atau jika kita melihat lebih luas lagi, wilayah Indonesia yang sangat strategis ini, kita ini sebenarnya bisa menjadi ojek, ya istilahnya ojek. Kenapa? Kita wilayahnya di tengah-tengah, kita bisa mengambil barang dari wilayah Asia, kemudian kita kirimkan ke benua Australia. Kalau kapal berbendera Indonesia bebas lewat manapun. Tapi kalau kapal asing harus wilayah-wilayah tertentu yang sudah ditetapkan. Mungkin nanti akan menambah beban biaya pengiriman ya. Jadi jika ada kapal berbendera Indonesia, itu menangnya kita adalah apa? Kita mungkin dengan rute yang sama, artinya rute dari Asia menuju Australia. Misalkan kalau kapal asing itu harus memutar wilayah Indonesia, ataupun ada boleh masuk ke wilayah Indonesia tapi beberapa wilayah saja, tidak boleh semuanya, yang itu nantinya dapat memperjauh daya jelajahnya berhubungan dengan kos. Nah, kita dapat menekan kos itu karena apa? Karena kita nanti dapat memiliki kapal laut. Ketika masuk wilayah Indonesia, kita dapat memilih celah yang sangat terdekat, hingga itu dapat memotong pembiayaan dari pengiriman barang. Jadi kalau mau jadi pengusaha kapal, harusnya kita itu sangat diuntungkan sebenarnya. Jadi semoga lah dengan adanya program Indonesia sebagai poros maritim dunia ini dapat berlangsung dengan baik, kemudian kita kawal dengan baik, kalian mendukung dengan baik, kita semuanya bersama-sama ingin memajukan Indonesia, karena memang letak Indonesia sudah sangat luar biasa, sangat menguntungkan dari letak geografis. Apalagi kita bahas selanjutnya adalah dari posisi geografis Indonesia. Posisi geografis Indonesia juga sangat menguntungkan. Jadi kalau membahas tentang posisi geografis, nah, kita berhubungan dengan yang namanya garis astronomi.
yaitu adalah kita berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Melintang, garis lintang adalah garis yang melintang yang horizontal, melintang. Jadi wilayah Indonesia yang paling terluar adalah 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan untuk di wilayah selatan. Apa manfaatnya? Garis lintang kita adalah garis lintang yang kecil. Artinya wilayah kita adalah wilayah tropis. Apa keuntungan wilayah tropis? Wilayah tropis itu adalah wilayah yang memiliki penyinaran sepanjang tahun dan curah hujan yang sangat tinggi. Padahal kehidupan itu membutuhkan yang namanya cahaya dan air. Dan cahaya air itu paling melimpah ada di wilayah tropis. Salah satunya negaranya adalah negara Indonesia. Dan ada lagi sebenarnya di negara Amerika Selatan, yaitu Brasil, dengan terkenal dengan sungai Amazonnya. Sumber kayaannya di sana juga melimpah. Begitu pula di Indonesia sangat melimpah. Jenis-jenis berbagai jenis tumbuhan, jenis hewan, flora fauna yang ada di Indonesia itu hampir 40% merupakan flora dunia. Jadi 40% flora yang ada di dunia, ya 40%-nya itu adanya di Indonesia. Flora fauna yang ada di dunia 40%-nya itu ada di Indonesia. Bayangkan 40%. Sangat banyak sekali. Harusnya kita dapat memanfaatkan kekayaan itu. Ketika kita mengambil kekayaan itu dengan arif, dengan bijaksana, dengan baik, mengolah dengan baik, tidak merusaknya, kita dapat melestarikan secara kontinuitas, maka ketika kita mengambil kita mendapatkan keuntungan, ya kan? Kita sebarkan, apalagi kita punya tetangga benua Asia dan benua Australia, sangat menguntungkan sekali wilayah Indonesia. Jadi kalau posisi geografis Indonesia apa keuntungannya? Kita berada di wilayah tropis. Wilayah tropis memiliki curah hujan yang tinggi dan penyinaran sepanjang tahun, yang mana berakibat keanekaragaman hayati sangat melimpah. Itu keuntungan kita, posisi geografis. Kalau berdasarkan garis bujur, bujurnya 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pak, kok BT sama BT? Memang kita bujurnya adalah bujur timur. Oleh sebab itu banyak orang mengatakan bahwa kita adalah orang ketimuran. Maka adat kita sering disebut dengan adat ketimuran. Karena wilayah posisi Indonesia secara garis bujur adalah berada di wilayah timur. Sedangkan kayak Amerika adalah wilayah barat. Maka sering disebut dengan adat kebarat-baratan dan sebagainya. Adakah keuntungan? Keuntungannya yang didapatkan dari garis bujur ini hanya ada wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 waktu, yaitu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Jadi itu manfaat-manfaatnya. Jadi saya sudah jelaskan perbedaan antara letak dan posisi geografi Indonesia serta apa saja manfaatnya. Semoga kalian dapat memahami pelajaran ini dengan baik, dan bersama-sama mari kita menjaga keutuhan bangsa ini, menjadikan Indonesia sebagai negara adidaya, ya, yang menjadi negara yang luar biasa. Generasi penerus adalah generasi kalian. Kalian adalah generasi penerus untuk memajukan Indonesia. Oke. Sekian untuk penjelasan kali ini. Untuk buku, kalian harus memiliki buku agar kita dapat belajar dengan baik. Untuk sementara ini Pak Arif pakai buku sama seperti kelas IPS, yaitu buku Erlangga. Pak Arif pasrahkan ke kalian. Beli boleh, ya saya berharapnya beli, tapi karena mungkin biayanya yang terlalu mahal, kebutuhan yang banyak, Pak Arif pasrahkan yang penting kamu punya buku, ya. Kamu harus punya buku, intinya itu, ya. Kamu harus punya buku. Oke, itu pesan Pak Arif itu saja, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga kita dapat berjumpa kembali. COVID-19 semoga segera hilang dari permukaan bumi kita. Sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.